Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mahasiswa usia yang saat ini sedang mengikuti semester antara untuk mata kuliah ICT Literasi, di mana bahasan kita hari ini atau topik hari ini, minggu ini ya, adalah tentang road mapping global IT development. Saudara-saudara, dalam mata kuliah IT literasi ini diharapkan kita bisa mengeksplor tentang pengembangan IT di masa-masa yang akan datang. Walaupun itu hanya sebatas konsep ataupun juga sebatas knowledge ya, tapi itu menjadi suatu referensi yang penting bagi kita yang bergelut di dalam dunia komputer kan agar tahu gitu kan, dunia komputer ini bergerak kemana ya, bergerak kemana gitu kan, supaya kita tahu dan bisa mengantisipasi. Saudara-saudara, bahwasanya komputer ya kan, generasi awal dikembangkan dengan teknologi mekanik ya. Komputer itu sebagai alat penghitung semula ya. Jadi secara semula kan komputer itu dirancang sebagai alat penghitung ya. Seperti kalau Anda pernah melihat sempoa, sempoa yang ditemukan oleh bangsa Tiongkok atau Cina ya, itu adalah alat bantu hitung ya. Nah, alat-alat bantu hitung ini ya kan itu bisa dibuat secara mekanik ya. Apa itu orang-orang Tiongkok ya kan itu terinspirasi kan bagaimana menghitung ya dalam skala orde sekian apa itu ribu atau juta kan atau juga sekian lebih dari itu kan dengan cara metode sempoa. Nah, metode sempoa ini saudara-saudara merupakan eh, prototyping ya komputer regenerasi mekanik. Jadi alat bantu hitung atau kalkulator yang ditemukan pada generasi pertama ya, itu mekanik semua. Dan ini saudara-saudara, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, ya, seiring juga dengan ditemukannya teknologi electrical, ya, maka alat bantu hitung kalkulator ini ya dibantu secara elektrikal, ya, karena di situ sudah mulai ditemukan ilmu mengenai sinyal, ya, sinyal yang berproses kepada itu device-device yang terintegrasi kan secara elektrik ya sehingga ditemukanlah kan alat bantu hitung elektronik ya alat bantu elektronik ya kan berkembang lagi kan ilmu sinyal ya kan ilmu sinyal ini ternyata itu ada sinyal digital ya kemudian juga ada sinyal itu analog ya kemudian sinyal digital ini ketambahan lagi ya ditemukan lagi device yang namanya semiconductor ya di mana ilmu sinyal digital ini berkembang ya dengan ilmu semiconductor ya kan adanya konsep memori ya konsep memori atau kemampuan suatu device menyimpan suatu data ya nah ini akhirnya berkembang ya ilmu hitung berkembang ya kebutuhan manusia untuk memerlukan satu alat penghitung berkembang ilmu sinyal berkembang sinyal digital digital sinyal processing device semiconductor semakin berkembang ya akhirnya ditemukanlah generasi komputer yang pertama ya kemudian saudara-saudara generasi komputer yang pertama ya secara elektronik ya berbasis sinyal digital ya itu berkembang secara pesat ya dari generasi pertama tahun 60-an ya sampai generasi kita saat ini ya. Kalau kita lihat saudara-saudara ya, perkembangan antara tahun 60 sampai tahun 2000 2000-an ya, komputer ini berkembang dari dua aspek atau tiga aspek, mohon maaf ya. Komputer ya, teknologi komputer ini ada tiga ya. Satu secara device komputer, kedua secara software ya software itu termasuk juga operating system ya yang berkembang ya kemudian jaringan ya network ya tiga faktor ini ya kan menjadikan komputer itu ya kan sangat-sangat betul powerful di dalam menunjang kebutuhan kita dari skala level yang paling kecil sampai yang paling besar ya nah tiga komponen faktor ini kemudian ditambah lagi dengan invasi teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi kan itu memperbesar, expanding network ya. Network yang zaman dulu kan orang terhubung internet itu harus menggunakan PSTN ya, telepon kabel kan atau juga kan antar negara hanya menggunakan satelit ya. Sekarang ya kan sudah worldwide globally ya karena jaringan fiber optik bawah laut ya itu sudah tergelar ya perusahaan-perusahaan besar itu sudah menanamkan modal ya kan untuk menanamkan ya, jaringan fiber optik bawah laut ya kan
yang memungkinkan koneksi antar benua, antar negara, ya kan, sehingga data yang masuk di situ pun network ya, data network itu bisa leluasa ya, menggabungkan, mengintegrasikan semua jaringan komputer di seluruh dunia ya. Jadi teknologi telekomunikasi ini kan memperbesar kapasitas koneksi. Ditambah lagi dengan teknologi telekomunikasi masuk ya, itu konsep mobile networks ya. Nah, mobile networks ya kan itu semakin memperbesar lagi kan dengan konsep dengan reaching the last user ya, the last mile ya, reaching the last user in the last mile ya, atau bahasa singkatnya adalah reaching user in the last mile. Jadi mengkoneksikan itu, berusaha mengkoneksikan manusia ya kan dimanapun dia berada secara mobile ya. Jadi tiga hal tadi ya, teknologi hardware, teknologi software, teknologi network ya kan, ditopang lagi adalah teknologi telekomunikasi. Ya, teknologi telekomunikasi baik secara infrastruktur atau platform maupun juga rasa baik sistem ya. Sistem ya kan, teknologi telekomunikasi ya, itu berkembang mulai dari itu generasi ya, generasi awal ya, generasi telepon ya, kemudian generasi itu AMPS ya kan, sampai generasi penemuan mobile communication ya, mulai dari 1G, 2G, 3G kan, 4G kan, bahkan sekarang 5G to 6G. Jadi tiga pilar ya pengembangan teknologi komputer ya, dari tiga pilar tadi ya, itu dari 40 tahun terakhir ya, dari tahun 60 sampai 40 itu ternyata membuat orang tidak puas juga ya. Coba kita lihat saudara-saudara ya, itu kemampuan device secara hardware aja. Secara hardware, ya, kemampuan device komputer yang paling hebat sekalipun saat ini kan, Anda katakanlah memiliki komputer kan, Pak, saya memiliki i9 ya. Walaupun i7 ya kan itu sudah sangat-sangat cepat bagi kita ya, i7 ya kan. Itu i9 ya kan saudara-saudara kan. Sesuai dengan prediksi Pak Moore ya. Pak Moore ini adalah uh, profesor di bidang elektronika ya. Pak Moore. Pak Moore ini dia sangat concern ya dengan pengembangan device semiconductor ya, atau IC ya. Transistor IC ini merupakan piranti semiconductor ya, sebagai basis operasi sinyal digital yang kita gunakan dalam komputer ataupun juga device-device elektronik lainnya. Pak Moore ini sudah menduga, sehingga dia menemukan hukum Moore nanti ya, bahwa pengembangan daripada kemampuan device semiconductor ini untuk mengoperasikan sinyal digital, suatu saat itu akan reach the limit, ya, akan mencapai limit batasnya. Limit batasnya apa ya? Limit batasnya adalah kemampuan device itu ya kan, uh, uh, menghandling arithmetic calculation atau arithmetic operation akan terbatas. Kenapa? Karena dibatasi oleh fisikal daripada karakteristiknya. Fisikal karakteristiknya, ya kan, seperti kita ketahui bahwa device semiconductor ini berisi, ya, prosesor Anda itu kalau Anda buka saudara-saudara ya, dengan mikroskop itu mikro atau nano ya, itu adalah merupakan kumpulan-kumpulan rangkaian gerbang logika. Gerbang logika inilah yang mengoperasikan sinyal digital ya. Ada gerbang AND, NAND, NOR ya kan, NAND gate ya, macam-macam di situ ya kan. Betul diintegrasikan, dirangkai menjadi suatu prosesor digital signal secara fisik seperti itu. Nah, gerbang logika ini saudara-saudara merupakan kumpulan transistor. Jadi satu gerbang logika, misalkan gerbang NAND gate ya, itu adalah itu kumpulan dari beberapa transistor dan device-device pendukung lainnya. Nah, kumpulan-kumpulan ini dalam ukuran mikro ya, atau juga mendekati nano. Sehingga apa? Sehingga wiringnya gitu kan, itu juga merupakan wiring ya kan, wiring yang bersifat mikro atau nano. Anda bisa bayangkan ya, device Anda kan, i7 Anda ya, microprocessor kan, itu ukuran 3 kali 3 cm kan, di dalamnya ada jutaan transistor ya, atau juga kita sebut sebagai very large scale integration, VLSI ya, atau very large ya scale integration. Jadi integrasi-integrasi ini saudara-saudara merupakan ya physical basic physical komponen dalam microprocessor. Ini terbatas, terbatas ya, terbatas. Kenapa? Karena sifat daripada itu material semiconductor sendiri ya, terbatas. Sehingga untuk memperkecil, Pak, saya mau memperbesar menjadi i
ya mohon maaf ya, misalkan Pentium ya kan kepingin diperbesar lagi menjadi kapasitasnya kan, kemampuan aritmetiknya kan menjadi i sekian, itu udah kesulitan ya kan, dengan paralel dengan teknologi muat itu kesulitan karena memang koneksi antar single device ya transistor itu sangat kecil sekali. Nah, sehingga nanti di situ fenomena transport elektron ya kan itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan ya. Sehingga kalau Anda apa sih yang dimaukan Pak Ucu ini gitu kan, kalau Anda ya pegang microprosesor kan panas. Nah, itu loh, panas itu sudah merupakan salah satu contoh keterbatasan daripada microprosesor secara atau prosesor secara hardware. Panas ya. Panas ini merupakan salah satu contoh ya kan, betul efek yang bisa kita lihat ya. Semakin tinggi kemampuan microprosesor akan semakin panas. Semakin panas itu kalau kita teliti secara lebih dalam, apa artinya? Di situ terjadi aktivitas aliran elektron yang sangat cepat, sangat tinggi dengan frekuensi yang sangat tinggi. Artinya apa? Elektron ini nanti nggak bisa lewat. Ya ibaratnya jalanan macet ya. Kalau di situ semakin padat ya kan, berarti kan semakin banyak yang bergerak, jalanan semakin sempit, ya akhirnya stuck. Nah itulah ya, itu gambaran itu microprosesor itu dengan kecepatan dirancang sangat tinggi, sangat padat, itu suatu saat memiliki itu reaching the limit, ya reaching the limit, ya. Berbagai macam teknik ya untuk mengantisipasi itu macam-macam ya, layering, multi layering, paralel ya kan, macam-macam ya kan. Tetap aja gitu kan, apa itu fenomena apa itu hal-hal seperti ini nggak bisa dihindari, ya. Kemudian ya kan akhirnya apa komputer ini secara hardware ya jantungnya komputer ini dirancang itu kan paralel prosesor ya. Nah, paralel prosesor itu juga sama ya, ya. Itu bagus ya paralel prosesor kan misalkan untuk server ya kan untuk pengolah data ya kan, untuk penghitung data ya. Itu sangat bagus sekali. Tapi ya consume electrical energy yang sangat tinggi sekali ya. Karena seperti Anda ketahui kan satu microprosesor kita aja kan itu sudah consume energi yang sangat tinggi ya, apalagi kalau itu di paralel ya kan itu juga sangat tinggi sekali ya. Nah, saudara-saudara itu dari sisi hardware ya. Dari sisi software ya perkembangan operating system ya. Operating system mulai dari apa itu yang paling basic ya sampai yang paling advance ya kan yang kita nikmati saat ini ya. Mulai dari open source ya kan, closed source ya kan, dari vendor ya kan itu sudah berkembang sangat sangat betul cepat sekali ya. Bahkan juga micro apa itu operating system mobile itu mobile phone ya kan. Ini sudah sangat-sangat berkembang dengan cepat sekali ya. Belum lagi software katakanlah untuk software developer ya, software developer ya atau software development ya. Mulai dari bahasa itu bahasa yang paling mudah ya, bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa pemrograman yang paling sederhana ya dari bahasa Pascal, C ya, kemudian Java ya kan, kemudian macam-macam kan sekarang kan ini semua bahasa-bahasa pemrograman ini saudara-saudara ya kan itu sudah sangat betul berkembang dengan matang ya. Kemudian dari si network ya, network ini gitu kan sudah rich ya kan, teknologi cloud ya, cloud storage ya kan, teknologi security kan macam-macam kan ini berkembang juga ya berkembang. Nah, saudara-saudara perkembangan-perkembangan yang saya sampaikan tadi itu ya kan itu manusia ya kan masih kurang puas juga ya. Kenapa kurang puas saudara-saudara? Ini di sini ada mahasiswa yang bernama Dikman Satya Nugroho. Selamat pagi, Dikman. Pagi, Pak. Ya, Oh, pagi, Pak. ya. Tadi saya baru mulai belum 5 menit ya, Anda sudah mulai masuk ya. Karena enggak Siapa? ya. Nah, tadi ya kita diskusi sebentar. Manusia itu ternyata nggak puas dengan perkembangan komputer saat ini, baik secara network, secara hardware maupun juga secara software. Kenapa kok belum puas? Halo, Iya, kira-kira Pak. kenapa kok belum puas? Ya, mungkin ini, Pak. Apa karena teknologi juga semakin berkembang, jadi Nah, manusia pengennya lebih aksesnya harus lebih cepat dan harus dibutuhkan dengan segera. ya, oke. Manusia itu belum puas karena belum puas itu belum artinya belum menjawab solusi yang ditemukan dalam kehidupannya. Ya, jadi kalau manusia itu belum menemukan jawabannya, ya, atau juga belum bisa menemukan solusi, artinya belum puas. Komputer Anda ini
komputer kita ini powerful menyelesaikan masalah? Saya tanya kepada Anda, Dikman. Sebenarnya belum sih Pak kalau Nah, kita belum mengoperasikannya. maksudnya gini, eh, komputer kita ini kan sudah bagus ya, Iya sudah betul Pak. cepat. Komputer Anda kan nggak pasti juga sangat bagus, sangat cepat ya. Komputer disayang-sayangi gitu kan. Kita dulu zaman saya dulu punya komputer saya sayangi, saya tiduri, saya keloni pakai bantal gitu karena saking Iya. kepinginnya punya komputer ya. Zaman saya dulu saya bisa beli komputer ya, beli sendiri ya dengan proyek ya. Waktu saya jadi mahasiswa kan itu Pentium 133 ya. Itu waduh PC-nya itu saya rangkul, saya kloni di kayak bantal gitu. karena karena saking pinginnya beli komputer sendiri. Saudara-saudara, kenapa belum puas? Karena faktanya permasalahan-permasalahan di dunia ini ya, itu adalah permasalahan-permasalahan yang mostly belum bisa diselesaikan oleh komputer. Nah, ini ya. Anda menggunakan komputer untuk bisa ngetik, untuk browsing. Nah, itu baru utilisasi yang paling basic, utilisasi yang paling sederhana. Kita ngetik ya, kita bikin dokumen, bikin grafik ya, bikin AI, artificial intelligence ya, bikin software, bikin apa saja ya, mengkoneksikan IoT, itu belum menyelesaikan masalah. Kenapa? Berarti kita lihat masalahnya. Masalahnya apa? Ya, masalahnya adalah ada, bahkan juga banyak sekali kan kasus-kasus di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan komputer saat ini. Ya, tadi di awal Mas Dikman saya menyebutkan kan teknologi komputer yang paling basic itu adalah teknologi komputer sempoa. Sempoa itu kan Iya alat Pak. hitung, ya. Hitung ya. Nah, itu kan jadi awalnya komputer itu sebagai alat bantu hitung, ya, baik dari yang pertama mekanik ya, teknologi mekanik sampai ya kan electrical, elektronik, digital ya kan sampai sekarang ini, ya. Itu masih fungsi alat hitung itu masih berjalan, ya. Alat hitung itu sebagai kalkulator ya. Dan berkembang sekarang kan dari fungsinya kan sebagai processing data ya, sebagai itu sebagai controlling ya, macam-macam berkembang saat ini. Ternyata komputer ini saudara-saudara ya kan belum bisa menyelesaikan masalah kita. Apa masalahnya? Nih, masalahnya adalah komputer ini ya dihadapkan kepada tugas untuk ya kan menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak pasti. Nah, itu komputer baru stuck gitu di situ. Ya. Pemrograman sehebat apapun baru stuck di situ. Artificial intelligence secerdas apapun stuck di situ. Apa masalahnya contohnya? Yang paling sederhana aja. Apa? Yang kehidupan kita sehari-hari. Mas Stigman. Ramalan cuaca. Ya. Komputer kita ini, teknologi kita ini eksak bisa menghitung ramalan cuaca. Gimana menurut Anda? Tapi ya kadang meleset sih Pak kalau ramalan Nah, cuaca. ya itu kan. Meleset. Ya kan? Nah, itu salah satu contoh kan. Berarti kan komputer itu kan dirancang untuk bisa menghitung dengan pasti ya. Ya, tapi faktanya banyak melesetnya. Walaupun ngeramal cuaca itu nggak gampang ya. Perlu satelit, teknologi teknologi telemetri, ngukur-ngukur itu parameter-parameter secara langsung kan. Bahkan juga datanya nggak satu, datanya juga tren ya, permukaan bumi, topologi, mau macam-macam dihitung kan. Data-data dari stasiun-stasiun pemantau cuaca ini seluruh dunia ya, dimasukkan ke software, dimasukkan ke komputer jaringan ya, dihitung kan, dihasilkan ramalan cuaca. Anda tinggal di mana, Dikman? Di Depok Pak, Cinere. Oh, Cinere. Ya, Cinere. Iya. Apa? Saya juga di Depok ya. Dihitung ya kan, suruh ngeramal Depok. Bleset. Diramalkan hari ini panas, ya kan? Ternyata mendung. Kenapa? Ya tadi banyak faktor-faktor yang tidak bisa dihitung oleh komputer ini. Nah, inilah saudara salah satu contoh gitu kan. Itu baru satu contoh aja gitu. Orang ngeramal cuaca, ya. Orang ngeramal katakanlah volume perdagangan, ya volume perdagangan itu juga nggak bisa. Saat ini belum bisa diselesaikan, ya. Orang gitu kan itu menganalisis katakanlah traffic analysis itu juga
ya kan, di kota-kota besar ya kan, seperti kita Jakarta ya kan, itu stuck di situ. Dan juga permasalahan-permasalahan yang lain yang itu saat ini belum mampu diselesaikan dengan teknologi komputer sehebat apapun, ya, secanggih apapun software yang digunakan atau algoritma yang digunakan. Nah, akhirnya apa? Kita harus tahu permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini adalah permasalahan-permasalahan yang bersifat probabilistik, ya, eh, serba kemungkinan, kemudian stokastik, ya. Karena permasalahannya adalah bukan permasalahan matematika sederhana, ya. Permasalahan adalah permasalahan kemungkinan probabilistik, ya. Diramal hujan, ya. Kemungkinan itu hujan, ya, bukan berarti eksak. Nah, saudara-saudara, kalau komputer dihadapkan pada masalah-masalah ini, ya, statistik, ya, probabilistik, ya, stokastik, ini komputer, ya kan, hampir pasti meleset saat ini, ya, atau juga banyak melesetnya. Sehingga apa? Diperlukanlah, ya, suatu breakthrough teknologi. Breakthrough teknologi ini adalah dikembangkan yang namanya quantum computing, ya. Quantum computing ini gitu kan akhirnya apa? Merevolusi, ya kan, banyak hal, ya, merevolusi hardware komputer, merevolusi itu basic operasi sinyal digital yang ada di situ, ya, merevolusi pemrograman juga, merevolusi network juga. Jadi tiga pilar komputer, ya kan, mulai dari apa itu hardware-nya, ya, software-nya, network-nya ini direvolusi dengan kehadiran yang namanya quantum computing. Kenapa quantum computing, ya, orang bergerak ke sini? Karena quantum computing ini gitu kan memperbesar tadi, ya, hardware. Hardware itu udah prosesor udah terbatasi, nggak bisa lebih diekspan lebih jauh lagi, udah nggak bisa, ya, sulit untuk diekspan lebih jauh lagi, ya. Coba Anda sekarang pakai komputer i5 atau i7, Dikman? i5, Pak. Hah? Yang i5. Nah, i5 kan, ya kan? Ini kan pergerakannya agak lambat ini ya, dari i5, i6, Iya. i7, ya kan? Coba Anda lihat, ya. Kemampuannya itu kan agak lambat ya. Maksudnya perkembangan kemampuan speednya, ya. Dari 1 giga, ya kan, 2 giga ya. Bisa nggak reach ya 5 giga satu device? Ini kan belum belum dengar kita. Kenapa? Karena terbatas, ya. Device semiconductor itu udah terbatas. Udah, ya, jalan Anda bisa bayangkan dalam satu, ya, 3 kali 3 sentimeter persegi kan, itu ada jutaan transistor di situ mengoperasikan sinyal digital. Berarti udah elektron udah panas di situ, ya, udah panas kemudian dia udah nggak karu-karuan, ya. Ya, ini terbatas, ya. Jadi perlu keluar dari batasan-batasan ini, ya, dari batasan-batasan hardware microprocessor ini. Akhirnya apa? Orang bergerak ke quantum computing. Quantum computing inilah, ya kan, saudara-saudara, yang ke depan akan merevolusi, ya kan, tiga hal tadi itu, yang merevolusi itu network, hardware, dan software. Nah, inilah, ya. Jadi itulah, ya kan, cikal bakal, ya kan, mengenai apa itu orang, ya kan, merancang namanya quantum computing. Ya, saat ini yang paling leading adalah IBM seperti kita ketahui, ya. IBM sudah leading betul, ya kan, dalam apa itu menghasilkan komputer kuantum generasi pertama, ya. Jadi komputer kita ini, ya kan, dengan kuantum komputernya udah kalah, ya. Kuantum komputer ini gitu kan bisa jebol, ya kan, security kan secanggih apapun, ya kan, kalau kena ini jebol, ya. Karena dia sudah, ya kan, misalkan ya kita ada password ya 5 kombinasi. Kalau kita mau jebol password ada 5 kombinasi, ya, itu, ya kan, butuh algoritma untuk jebol kombinasi ini, ya, mungkin, ya kan, sekian sekian jam atau sekian beberapa jam, ya, jebol, ya. Tapi kalau kuantum komputer, saudara-saudara, digunakan untuk jebol security 5 digit, ya kan, itu hitungannya cuma cepat sekali, detik, ya, atau juga menit, ya, cepat sekali. Itu salah satu contoh, ya. Satu contoh gitu kan, betul kecanggihan daripada kuantum komputer ini, ya. Belum lagi gitu kan keakurasian dalam meramal cuaca dan data-data yang tidak pasti atau fenomena-fenomena tidak pasti itu juga dengan cepat sekali. Jadi, saudara-saudara, kan, itulah diperlukan suatu roadmap, ya. Apa roadmap ini? Ya kan, seperti tadi ya saya katakan, ya kan, bahwa jaringan hardware komputer dan software komputer itu akan merge di dalam teknologi quantum computing, akan bersatu, terintegrasi. Apa yang menyatukan? Yang menyatukan adalah qubit, ya, quantum bit. Ya, ini, ya.
Jadi kunci roadmap development daripada IBM ini kan merancang kuantum komputer itu adalah pada desain yang namanya qubit, ya, bit. Kalau tadi saya katakan dengan sinyal-sinyal operasi sinyal di dalam komputer itu adalah digital, digital 01 ya. 01 ya, 0 kombinasi 0 dan 1 ya. Sinyal digital itu berjalan di dalam komputer kita itu antara 0 atau 1 ya. Bisa kita simpan ya, bisa kita nyatakan dalam hexa, bisa kita jadikan sebagai apa itu representasi berbagai macam keperluan kita. Mulai daripada teks, image, suara dan data-data yang lain kan itu adalah merupakan representasi digital 0 dan 1. Ya. 0 dan 1 ini saudara-saudara, bit ya. Bit ini dalam quantum computing terevolusi menjadi bentuk quantum bit. Nah, quantum bit. Nah, quantum bit inilah fondasi operasi daripada quantum computing. Qubit, quantum bit. Nah, quantum bit ini adalah basis operasinya, ya, basis operasi quantum komputer, ya. Jadi apa yang di-develop pertama? Yang develop pertama adalah quantum bit dan quantum algorithm. Ya, seperti kita di sini kan, quantum bit ya generasi pertama 27 bit ya sampai 65 sampai 65 qubit sampai kan 100.000 qubit ya. Kenapa? Karena ini adalah qubit ini adalah merupakan konfigurasi daripada hardware ya. Hardware-nya apa? Hardware-nya adalah cahaya ya, foton ya. Fotonnya dari mana? Wah, itu berkembang lagi, tambahan lagi kan. Komputer nambah lagi dengan ilmu fotonik ya, processing, fotonik sinyal processing ya, mengolah foton cahaya ya. Cahaya atau juga material ya kan, mohon maaf, properti daripada elektron ya kan itu dikonfigurasikan menjadi sinyal operasi sinyal quantum computing ya. Setelah qubit jadi ya, kemudian algoritma kuantumnya jadi gitu kan, jadilah hardware ya. Hardware gitu kan atau itu komputer kuantum ya yang itu sudah menyatukan antara ya softwarenya dan juga basis operasinya qubit ya. Jadi nanti microprocessor itu kan tergantikan dengan prosesor yang bernama quantum processor ya. Quantum bit processor. Nah, qubit processor. Nah, ini. Ya. Halo, Mas Rikman. Iya Pak, siap. Nah, inilah ya. Makanya saya kenalkan dengan IT literasi kan itu ya future-nya apa nih future-nya? Kita kemana ya? Jadi kita harus siap-siap mengantisipasi gitu kan. Kalau teknologi ini muncul gitu kan, ya berarti betul ya kita harus siap-siap ya untuk mempersiapkan diri gitu kan, merancang komputer ya dengan berbasis quantum bit ya dari sisi kecepatannya ya, kemampuan menyimpan datanya gitu kan, kemampuan algoritmanya gitu kan itu sudah sangat betul hebat sekali ya by plan ya. Nah, saudara-saudara, itu eh, ini ada tugas baca dari saya ya. Coba Anda baca kan, kemudian nanti Anda jelaskan di dalam forum ya mengenai quantum computing ya. Bisa kira-kira, Tikman? Iya Pak, siap Pak. Nah, sederhana aja ya Iya. dibaca dan walaupun bahasa Inggris ya, ya materi kita bahasa Inggris lah ya sedikit ya. Jadi supaya kita sedikit belajar bahasa Inggris ya. Siap. Karena nanti kan Anda kalau bikin tugas akhir, bikin makalah kan juga harus membaca paper in English ya. Jadi saya latih Anda mengenal sedikit bahasa Inggris ya, walaupun nggak usah banyak-banyak kan, baca satu halaman aja asalkan kita ngerti isinya itu udah bagus ya. Nggak terlalu sulit ya, apalagi kan alat-alat bantu kita semakin banyak di online ya. Translatornya semakin banyak ya. Oke, ada pertanyaan Mas Dikman? Sampai sana ini cukup jelas Pak. Saya juga dapat informasi baru tentang ini quantum computing ini. Ya, ya, syukur ya. Baru dengar juga sebenarnya Pak. Nah, ya kita harus siap-siap ya kan. Perkembangan. Betul. Siap. Kita harus siap-siap ya kan karena kalau IBM ini buat komputer kuantum murah ya kan, maka ini komputer kita ini sudah wassalam. Iya. Selamat tinggal nih komputer kita ini ya. Gitu ya. Nah, oke, Mas Dikman ya. Ini nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Nanti ini rekaman ini saya unggah ya. Saya unggah kemudian kita berdiskusi dalam forum ya. Siap Pak. Ya, terima kasih ya Mas Dikman ya. Sampai Ya ketemu sama-sama Pak. ya. Dan kan saya mohon maaf karena saya
saya itu sangat repot sekali dari Senin sampai hari Jumat ya. Banyak Ya, sekali Pak. agenda kan. Jadi saya itu terpaksa hari Jumat atau Sabtu ya untuk bisa Vicon ya. Siap, Jadi Pak. tapi insya Allah saya berusaha menyempatkan antara hari Senin sampai hari Jumat ya, karena agenda saya itu banyak banget ya. Jadi saya harus harus mengkhususkan waktu untuk mengajar. Mengkhususkan waktu untuk mengajar itu agar saya nggak kepikiran yang lain. Saya memikirkan mahasiswa dan materi. Itu, kalau Siap, ini Pak. campur-campur ya kan saya, aduh ya kan. Itu saya nggak bisa perhatian kepada mahasiswa ya, karena kan pendidikan itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi ya, tapi juga harus giving assistant ya, giving attention kepada mahasiswa saya ya kan. Saya bisa mengenal, saya bisa itu menyampaikan materi ya dengan tepat ya, tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang lain ya. Nah, ini baru masuk ya, Brian ya, baru masuk ya. Halo, halo. Oke ya, ya. Oke, Mas Brian, saya tadi udah menyampaikan materi kepada Mas Dikman ya. Walaupun Anda nggak adil nggak apa-apa ya. Nanti saya unggah materinya kan dan lakukan diskusi di forum bersama kita semuanya ya. Ada pertanyaan di Iya, Pak. forum, nanti kita diskusi kan. Tadi saya mengenalkan tentang quantum computing ya. Terus sebagai itu, sejauh apa sih teknologi komputer ini ke depan? Ya, sejauh yang kita ketahui adalah quantum computing. Ada yang lebih jauh lagi nggak, Pak? Ya, belum. Saya belum tahu. Jadi kalau dosen itu bukan manusia super ya, mengetahui segalanya bukan ya. Jadi sejauh yang kita ketahui saat ini adalah teknologi kuantum yang ramai dikembangkan di berbagai belahan dunia mengenai teknologi IT ya. Maka kita harus cepat mengikuti ya, cepat mengikuti. Kalau kita perubahannya dengan cepat ya kita harus mengikuti perubahan dengan cepat juga ya. Tadi sudah saya jelaskan secara sederhana sebagai pendahuluan ya kan. Nah, nanti kita lanjutkan diskusi di forum ya, Mas Brian ya sama Mas Dikman. Siap, Pak. Terima kasih ya saudara-saudara Iya, Pak. semuanya ya. Pertemuan kita walaupun 8 minggu ya, semester antara kita optimalkan ya. Sekian dari saya, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Apa ini? Bentar, Bang.